Bila membaca 6 menit saja, itu sudah mengurangi stres sebanyak 68%. Ini dapat mengurangi gejala depresi, bahkan memperpanjang umur 2 tahun lebih lama ketimbang orang yang tidak baca sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aras Atas Channel. Di video ini saya akan membahas 8 manfaat membaca buku. Setelah sebelumnya saya sudah membuat video yang menyinggung kenapa masih banyak orang Indonesia yang masih tidak suka membaca buku. Mudah-mudahan di video kali ini bisa membantu Anda untuk mau membaca buku. Seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya. Manfaat baca buku yang pertama, meningkatkan fungsi otak. Para peneliti menemukan membaca buku dapat mengaktifkan sebuah jejaring sirkuit yang kompleks di otak. Dengan semakin sering membaca, sirkuit tersebut akan semakin kuat dan kompleks. Hal ini akan mempengaruhi fungsi otak yang lain juga, seperti fungsi memori, fungsi gerak, atau sensitivitas terhadap sakit atau nyeri. Riset 2013 yang diterbitkan oleh jurnal Brain Connectivity membuktikan jika mahasiswa yang membaca cerita fiksi akan menunjukkan peningkatan koneksivitas di area otak yang terkait dengan bahasa dan memori hingga 5 hari ke depan. Jadi jika kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pada umumnya membaca buku atau cerita fiksi yang kontinu, tentu tidak hanya 5 hari, bahkan mungkin akan dampak pada jangka waktu yang panjang. Yang kedua, melatih daya ingat dan konsentrasi. Ini sangat jelas, pasti teman-teman sudah akan menduga, apalagi yang sering sudah baca ya, yang sudah sering baca. Aktivitas membaca diketahui sebagai proses yang menuntut kognitif yang dapat memperkuat memori dan konsentrasi. Ketika membaca, Anda akan memproses kata-kata yang dibaca dan membantu mengingat pengetahuan. Jadi maksudnya, jika teman-teman pernah membaca buku filsafat misalnya sebelumnya, maka entah beberapa hari kemudian Anda membaca buku yang sama pula, meskipun beda judulnya, tapi temanya masih filsafat, maka saat Anda membaca, itu Anda akan terhubung dengan pengetahuan sebelumnya, atau kata-kata yang Anda baca, itu akan terproses dan mengkonekkan dengan pengetahuan sebelumnya. Para ahli mengatakan, rutin membaca buku membantu otak melatih proses mental yang berkontribusi pada fungsi memori. Proses ini membutuhkan upaya mental dan sejumlah konsentrasi. Dengan penguatan berlanjut, maka akan ada kapasitas yang lebih besar untuk fungsi memori dan konsentrasi. Jelas, jika teman-teman konsisten minimal 30 menit sehari, itu akan membantu meningkatkan kapasitas memori itu. Jadi baca. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Ini sangat menarik. Journal of Challenge Teaching and Learning menjelaskan membiasakan membaca setidaknya 30 menit sehari dapat mengurangi stres. Selain itu dapat mengubah atau menurunkan tekanan darah serta frekuensi tekanan jantung. Sama manfaatnya ketika Anda melakukan yoga dengan durasi yang sama. Jika contohnya begini, jika Anda yoga
40 menit, 1 jam, itu sama manfaatnya ketika Anda membaca buku dengan waktu yang sama. Jadi di sini mengatakan, jadi membaca buku 30 menit sama manfaatnya dengan melakukan yoga selama 30 menit. Pada tahun 2009, Universitas of Sussex melakukan penelitian bila membaca 6 menit saja itu sudah mengurangi stres sebanyak 68%. 6 menit sudah mengurangi stres 68%. Para peneliti juga mengatakan membaca buku lebih efektif mengurangi stres daripada jalan-jalan, nonton drama, nonton lawak, minum kopi, nongkrong di kafe. Itu kurang efektif ketimbang kita membaca buku. Para peneliti menegaskan membaca buku apa saja bebas. Yang jelas pasti akan membantu Anda mengurangi stres. Jadi ya kurangi deh nongkrong, kurangi jalan-jalan yang menghabiskan banyak biaya, mendingan baca. Oke, yang ketiga ini juga menarik. Dapat mengurangi, yang keempat, ini dapat mengurangi gejala depresi. Hampir sama dengan yang tadi, yaitu mungkin sobat semua pernah mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Jika sehabis membaca buku, kita malah bingung, stres, atau berujung depresi gitu. Itu ada yang salah dengan Anda. Bukan salah membaca ya, tapi ada yang salah dengan Anda ketika membaca. Membaca juga bisa mengurangi gejala depresi. Tentu setiap orang pernah mengalami depresi ya. Hal ini membuat seseorang merasa terisolasi dan terasing dari lingkungannya. Kadang-kadang depresi itu aneh memang. Kita nggak ngelakuin apa-apa tapi tertekan gitu. Namun dengan membaca buku, perasaan ini dapat berkurang. Jadi, coba sobat semua mulai dari membaca buku yang bagus itu fiksi, novel, gitu, cerita, tips, buku perjalanan atau tips-tips itu sangat membantu sekali untuk mengurangi tekanan depresi. Secara umum dapat meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Yang perlu dilakukan adalah latih diri Anda untuk membaca. Jadi 5 menit yang efektif itu sebelum tidur, itu yang paling efektif. Dan setelah bangun tidur itu juga sangat efektif ketika membaca. Kenapa kecenderungan orang gampang depresi itu? Karena fungsi pikirannya statis. Jadi biasanya orang jalan-jalan, minum kopi itu aktif pikirannya karena banyak yang dilihat. Nah, sama dengan buku juga. Ketika membaca kita melihat kata-kata dan memprosesnya. Jadi tidak ada jeda pikiran kita untuk bekerja karena pikiran kita sedang memproses kata-kata itu. Itulah kenapa sama manfaatnya atau lebih manfaat membaca buku ketimbang jalan-jalan. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Ini bukan saja teori, tapi pengalaman pribadi saya. Saya sangat membiasakan membaca 30 menit sebelum tidur. Jadi ketika Anda membaca buku ya, bukan tablet, bukan PDF ya, tapi buku bisa seperti yang di belakang ini, buku. Jadi
Jika Anda ingin tidurnya nyenyak, berkualitas katanya, cobalah Anda membaca buku 30 menit sebelum menjelang tidur. Yang keenam, mencegah penurunan kognitif akibat usia. Jadi, usia kita semakin tua juga rentan dengan berkurangnya ingatan atau daya ingat atau kemampuan kognitif. Jadi, ketika kita membiasakan membaca, jika itu sudah lama, dari usia muda sampai tua, itu sangat memungkinkan kognitif kita stabil. Jadi di sini dikatakan membaca memiliki efek protektif perlindungan bagi otak dan kemampuan kognitif. Jadi baca, jika apalagi nanti di usia senja kita akan tahu rasanya bagaimana kurangnya kemampuan kita dalam berpikir dan bergerak. Yang ketujuh, meningkatkan empati. Menurut penelitian, mereka yang gemar membaca buku, khususnya fiksi, memiliki kemampuan berempati lebih tinggi. Jadi empati sama simpati beda, gitu. Ya, simpati itu sekedar kasihan ya, tapi empati itu cenderung untuk terlibat, untuk membantu. Mereka akan lebih mampu memahami perasaan dan emosi orang lain. Hal ini membantu dalam hubungan interpersonal dan kehidupan bersosialisasi. Dalam penelitian lain, membaca fiksi jangka panjang cenderung memiliki teori cara berpikir yang berkembang lebih baik. Jadi, kawan-kawan yang hobi baca novel, kreativitas berpikirnya lebih berkembang ketimbang teman-teman yang baca buku biasa saja. Tapi ini butuh latihan tapi ya. Yang kedelapan yaitu meningkatkan harapan hidup. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang biasa membaca buku selama 30 menit per hari itu akan meningkatkan moralitas kematian akibat berbagai penyakit sebesar 20% dibandingkan orang yang tidak terbiasa membaca buku. Jenis bacaan ternyata sangat mempengaruhi. Ini berlaku hanya bagi orang-orang yang membaca buku, tidak membaca koran, majalah, dan lain-lainnya. Jadi orang yang cenderung membaca buku 30 menit per hari itu bisa meningkatkan harapan hidup, bahkan memperpanjang umur 2 tahun lebih lama ketimbang orang yang tidak baca sama sekali. Sisi lain, harapan hidup ini yang dimaksud adalah bahwa dari pengetahuan yang dia baca itu akan memberi harapan. Kenapa begitu? Karena pengetahuan itu membantu dia untuk bertindak, berbuat, dan mencapai apa yang dia mau. Tentu buku ini akan mempengaruhi apa yang dia ingin lakukan. Misal membaca buku tips, membaca buku perjalanan bisnis, membaca buku tutorial dan lain-lainnya. Itu sangat membantu pengetahuan kita akan apa yang ingin kita capai. Itulah 8 manfaat baca buku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama bagi saya pribadi. Sebelum mengakhiri, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa beri komentar jika ada hal yang
menarik bagi Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi.